siang, nama saya Kartika Putri dari SMK Negeri Jindawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori kedua. Hari ini akan melakukan uji kinerja kompetensi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dengan nomor ujian 2022-723-208. Selamat menyaksikan video saya. HP-nya taruh dulu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Duduk dulu deh. Masa pokoknya juga. Serah siapa? Tempat duduk siapa? Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah sekian purnama. Caranya ke ya, berikan sama suara yang di luar ya. Oke, hari ini absen dulu deh. Absen dulu ya. Jimas. Gustaf, Ali, Diana, Aisyah, Cynthia, Delia, Ria, Risha, Cindy, Yes. Kajian dua karena bagian magang jadi cuma sisa pendampingan aja. Oke, hari ini kita akan bahas tentang materi fintech yang sebelumnya kita sudah bahas. Sebelumnya kan kita bahasnya pakai materi LAN, kemudian atau materi tabel, jaringan berbasis web. Kemudian hari ini kita bahas tentang VLAN. Ada yang tahu LAN itu apa? Saya Bu. Ya. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau unit yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Terima kasih ya Ria untuk penjelasan LAN dan VLAN-nya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang VLAN. Punya slide presentasi. Perhatikan di depan ya. Oke. Di sini ada jaringan VLAN. Jaringan VLAN ini nanti membahas tentang prinsip dan cara kerja VLAN. Kemudian ada langkah-langkah konfigurasi dari VLAN itu sendiri. Pengertian VLAN atau disingkat dengan VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan hingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Jadi gampangnya VLAN ini kumpulan dari beberapa LAN. Terus kemudian namanya diganti jadi virtual LAN. Jadi dia LAN dijadikan satu, terus dikonfigurasi lagi biar jadi VLAN atau menggunakan perangkat lunak pengelolaan. Kemudian padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Dia menggunakan pihak jaringan ketiga. Jadi antara LAN, beberapa LAN, kelompok-kelompok LAN, atau kalau di sini kalau di LAN kan ada blok yang sebelah kiri, tengah, sama kanan. Jadi anggap aja yang sebelah kiri LAN 1, yang tengah LAN 2, kemudian yang sebelah kanan LAN ketiga.
Nah, 3 blok ini, 3 blok LAN dijadikan satu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu administratornya. Jadi biar bisa LAN 1, 2, 3 biar bisa terhubung. Kemudian, nah ini ada perbedaan VLAN dan LAN. Perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan LAN dan VLAN adalah bahwa bentuk jaringan dengan model LAN sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation serta penggunaan hub dan terminal sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Jadi kalau LAN itu ada beberapa kelemahan. Kemudian kalau bertingkat, kalau gedungnya bertingkat atau gedungnya jauh atau gedungnya ya benar jauh, itu susah kalau pakainya LAN. Jadi kalau berbeda gedung pakainya harus VLAN. Kayak contohnya kalau di sini antara lab sini dan lab ini lab 2, antara lab 2 dan lab 1 dia pakainya enggak LAN tapi pakainya VLAN. 2 lab jadi ya saling terhubung, dia pakainya VLAN. Seperti itu. Kelebihan dari VLAN yang pertama menghemat biaya, kemudian keamanan jaringan, kemudian jaringan meningkat, terus kemudian efisiensi pengelolaan jaringan, menghemat biaya. Dia biayanya lebih sedikit daripada kita harus membangun jaringan LAN yang banyak. Kemudian keamanan jaringan. Untuk VLAN keamanan jaringannya ini lebih kuat daripada keamanan jaringan dari LAN itu sendiri. Kemudian kinerja jaringannya meningkat. Nah, kalau LAN kan harus ngecek satu-satu. Kalau VLAN langsung ngeceknya di kita punya satu kelas kan, kita punya ketua kelas. Nah, ketua kelas itu membawahi banyak-banyak teman-teman kan. Nah, nggak berbeda dengan VLAN. Kalau VLAN ada yang bermasalah, satu kelas itu ada yang bermasalah sama gurunya. Ya udah tinggal ambil ketuanya aja biar dia cepat menyelesaikan masalah. Si guru ngambil ketuanya buat menyelesaikan masalah si anak itu, baru nanti ketuanya ke bawahannya. Benar. Dari kepala ke anak buah. Paham nggak? Paham aja gitu ya. Maksudnya gini penyelesaiannya, kalau langsung ke anak buah, maksudnya kayak dari saya. Oh, si Mbak Ria ada masalah sama saya, tapi saya jarang ketemu sama Mbak Ria. Otomatis kan saya nyarinya belibet. Nah, saya tinggal panggil aja, Mas Nova, kamu ketua kelas di kelas 11 TKJ 3. Mbak Ria ada masalah dengan saya, panggilin Mbak Ria. Itu nggak beda dengan VLAN. Kalau dalam VLAN satu jaringan di satu gedung, di satu lab aja. Yang VLAN tengah, ternyata ada masalah yang VLAN sebelah kiri. Berarti kita ngeceknya yang VLAN tengah aja. Karena apa? Di VLAN tengah itu tadi bisa ngecek di kanan dan kiri. Seperti itu. Paham? Oke, slide selanjutnya ada terminologi VLAN. Nah, terminologi VLAN ini dibagi menjadi 5. Ada VLAN data, VLAN default, VLAN native, VLAN manajemen, sama VLAN voice. Ada yang tahu nggak pengertian dari VLAN data ini apa? Oke. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user, dipisahkan dengan lalu lintas data suara ataupun manajemen suite. Seringkali disebut dengan VLAN pengguna user VLAN. VLAN data seringkali disebut dengan VLAN pengguna atau VLAN user. Itu adalah pengertian dari VLAN data. Tadi kan udah pengertian dari VLAN data dari Mbak Zenia. Ada lagi yang tahu pengertian dari VLAN yang lainnya nggak? Siapa? Saya Bu. Oke. Saya Bu. VLAN default. Semua port switch pada awal menjadi anggota VLAN default
VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Oke, VLAN default adalah VLAN yang jika sudah diisi tidak dapat dihapus. Berarti dia VLAN-nya menjadi permanen. Kalau di PC, kalau di runtutan PC kan itu ada RAM, ada ROM. Nah, yang nggak bisa dihapus itu ada ROM. Ada RAM atau ROM? ROM. RAM apa ROM? ROM. ROM, Random Only ROM Memory. RAM, Read Access. Berarti yang nggak bisa dihapus itu ROM. Oke, kita simulasi VLAN dulu ya, pakai Cisco Packet Tracer. Jangan lupa dibuka Cisco Packet Tracer-nya. Tampilannya akan seperti ini. Sudah? Sudah. Oke. Kita hari ini akan membuat topologi VLAN. VLAN sederhana, pakai 1 router, 3 switch dan 9 PC. Per 1 switchnya ada 3 PC, jadinya kalau ada 3 ada 9 PC. Nah, alat-alatnya ada di bawah sini. Di bawah itu ada macam-macam. Sampai belakang, kelihatan nggak? Di bawah ini ada macam-macam alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian yang di sebelahnya itu ada koneksi atau kabel yang dibutuhkan. Jadi nanti tinggal pilih kalau kita pakai router ke switch pakainya kabel yang seperti apa. Kita ambil routernya, klik routernya, kemudian taruh di tengah sini. Pakai 1 router, kemudian pakai 3 switch. Ambil 3 switch. Setelah itu pakai 9 PC. 9 PC. Sudah semua ya, 1 router, 3 switch dan pakai 9 PC. Nah, ini dari routernya kita hubungkan ke switchnya. Kita hubungannya ke yang switch tengah ya. Kalau router sama switch kan ini 2 perangkat yang berbeda. Pakai kabelnya kabel apa? Pakai kabel strap. Berarti di situ dicari dulu kabel strapnya yang mana. Pakai fastnetnya 0/0, kemudian yang di switch pakai yang 0/4. Kalau sudah, kita menghubungkan switch ke switch karena dia perangkat yang sama. Pakainya apa? Pakai kabel apa? Oke, pakai kabelnya ROS. Berarti dari fastnet 01 ke 01, kemudian 02 ke 01. 01 apa 02? Ini ikut ya, mau 01 atau 02 sama aja. Biar memudahkan pakai yang 02 aja. Berarti yang di sebelah kiri pakainya 0101, kemudian yang di sebelah kanan 0202. Kemudian dari switch ke PC pakai kabel strap. Pakai kabel strap ya. Pakai kabel strap, berarti dia dimulai dari fastnet 2
Kemudian selanjutnya ya 0/3 ke 0. Nah, langkah yang sama diulangi sampai dengan PC yang terakhir. Sudah selesai kasih kabelnya? Sudah semua? Nah, kalau sudah semua kita kasih IP dulu. Ini yang pertama, kemudian kedua, ketiga. Nah, di dalam satu jaringan ini nantinya ada VLAN 10, VLAN 10, 20, kemudian 30. Jadi satu jaringan switch ini ada berapa VLAN? Ada 3 VLAN ya, ada VLAN 10, 20 dan 30. Kita kasih MPI untuk yang VLAN 10, MPI-nya berapa? Ada 92. Kita bikin ya, emang aja ya. Kemudian VLAN 20. Selanjutnya VLAN 30. Nah, IP ini nanti nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih di belakang? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? IP ini nanti kita isikan pada setiap PC yang ada di switch 1, 2, dan 3. Ada di VLAN 10, VLAN 20, kemudian VLAN 30. Berarti setiap IP ini, setiap IP pada PC ini IP-nya semuanya berbeda. Silahkan diisikan. PC-nya diklik dulu, kemudian di desktop, langsung lanjut di IP konfigurasi ya. Jangan lupa default gateway-nya diisi yang 192.168.10.10. Untuk IP-nya buat PC terserah, mau dimulai dari 11, dimulai dari 1, atau dimulai dari berapapun. Yang terpenting default gateway-nya ada di 10.10. Ini hal yang sama diulangi untuk VLAN 20 dan VLAN 30. Yang VLAN 20, saya ambil 21 karena default gateway-nya nanti 192.168.20. Kemudian yang VLAN 30, saya ambil yang 31 karena default gateway-nya 30.30. Hal yang sama diulangi untuk ke switch yang tengah dan switch yang paling kanan ya. Ada yang kesusahan?
Kesannya lagi. Ya. Sudah ya, lanjut ya. Berarti seluruh kabelnya sudah tersambung ya, seperti punya saya ini sudah tersambung semua kabelnya. Kemudian kita akan membuat konfigurasi pada switch kiri, tengah, dan kanan. Yang pertama kita buka untuk switch yang sebelah kiri dulu. Switchnya diklik 1 kali. Nah, kemudian kan nanti akan muncul nih. Ada muncul text box, kemudian kalian pilih ya CLI. Sudah? Kalau sudah, kalian enter aja. Nanti kalau di enter akan muncul switch tanda pagar. Kalau sudah muncul switch tanda pagar, kalian ketikkan enable. Bisa? Kelihatan nggak dari belakang? Pelan-pelan ya. Enable, kalau udah pakai enable, kita pakai configure terminal. Kemudian ditekan itu, ketikkan configure terminal. Tadi enable ya. Nah, jangan lupa karena Cisco ini case sensitif, jadi penulisannya harus benar. Kalau ada satu huruf yang salah, nanti dia tidak akan terbaca atau nanti jadinya error. Setelah enable, configure terminal. Setelah itu, nah di sini kita harus hati-hati karena tadi yang di FasterNet untuk switch 1 itu kan ada FA0101. Untuk yang turun ke bawah dimulai dari 02, 03 dan 04. Nah, untuk konfigurasinya kita sesuaikan dengan FasterNet-nya. Jadi di sini kita masuk kita bikin VLAN-nya dulu. Tadi kan ya FasterNet 0/2 VLAN 10, 0/3 VLAN 20 dan 0/4 VLAN 30. Nanti kita bikin VLAN 10, kemudian di enter, name-nya A. Perintahnya sama untuk membuat di VLAN 20 dan 30. Berarti untuk VLAN 20 namanya apa? VLAN B. Namanya B. Kemudian VLAN 30 MC. VLAN 10 namanya VLAN A. Kemudian VLAN 20 namanya VLAN B. Dan VLAN 30 namanya VLAN C. Sudah semua? Udah ya, hari ini kita bikin kelompok, satu kelompoknya 3 anak. Cepetan bikin dan di situ nanti nanti kalian akses LKPD-nya buat mengerjakan LKPD-nya itu kerjakan berkelompok, berdiskusi, kemudian nanti dibuat laporan dan dikumpulkan. Di kelompok dulu ya. Yuk. Tiga ya. Itu bisa kalian tuntut dulu, maksudnya cek dari mana dulu. Yang tidak terhubung yang di sebelah mana kalian cek dulu. Andai kata yang tidak terhubung di VLAN 10, kalian cek di VLAN 10 konfigurasinya sudah benar atau belum. Terus kemudian IP address-nya sudah benar atau belum, seperti itu. Paham kan? Oke, kerjakan dulu ya. Nanti kalau nggak paham, tanya lagi. Tadi kan harusnya pakai satu switch. Berapa switch? Switchnya ada berapa? 3 switch. Kemudian routernya ada
Satu PC-nya ada 9. Berarti setiap satu switch ada berapa PC? Jawabnya yang keras. Oke. Itu ya. Bikin dulu terus kemudian dikonfigurasi. Setelah itu dicari tahu permasalahannya pada soal 1 dan soal 2 itu karena apa. Dianalisis. Nah, analisisnya kalau kalian belum melakukan konfigurasi, jadinya nggak bisa tahu permasalahannya di mana. Gitu. Nanti kalau nggak bisa, tanya lagi ya. Oke, paham? Oke. Lanjut ya. Nih, Mbak Mama. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu, setelah ini kita presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan dengan sini. Soal pertama, plan 2 dan plan 30 tidak dapat terhubung. Analisis permasalahan yang berada pada plan tersebut adalah Permasalahan dari pilihan tersebut adalah pilihan 20 dan pilihan 30. Mungkin cara mengonfigurasinya salah, tetapi tetap dilanjutkan. Dan salah ngasih IP. nomor 2, sebutkan langkah apa saja untuk memperbaiki plan. Langkah untuk memperbaiki pilihan yaitu cek yang tidak terhubung, cek IP sudah terhubung atau belum pada PC, cek konfigurasi. Apakah ada yang ditanyakan dari soal nomor 1 dan 2? Tadi sedikit presentasi dari punyanya Mbak Ria. Tadi juga Mbak Ria bilang ada yang mau bertanya. Ini ada yang mau bertanya nggak teman-teman yang lain? Ya, Mbak Cynthia. Konfigurasi apa yang salah? Konfigurasi apa yang salah? Tadi kan disebutkan ternyata ada salah konfigurasi. Konfigurasi apa yang salah? Salah. Tulisan. Enggak tuliskan. Pertanyaan dari Mbak Cynthia, setelah kami cek konfigurasi yang salah terdapat pada switch kedua. Waktu memasukkan nama plan yang salah, tulisan dari perintah interface yang salah, yang switch point tulisan pada mode aksesnya yang salah. Sudah Mbak, sudah mendapatkan jawaban? Sudah. Jawabannya sama dengan punya enggak? Sama. Oke. Terima kasih Mbak Ria dan kelompoknya. Monggo ditutup. Oke, sudah semua presentasi ya. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Nanti setelah presentasi saya ada post test. Jangan lupa post testnya diisi, dikerjakan. Linknya sudah saya kasih ke kalian. Kemudian hari ini kita belajar tentang apa? Konfigurasi VLAN dan pengertian dari VLAN. Oke, hari ini kita belajar tentang VLAN atau dari virtual LAN, gabungan dari beberapa segmen LAN. Ada yang paham? Paham nggak kita belajar hari ini? Terus kemudian kalian juga sudah bisa
bisa konfigurasi VLAN atau sudah bisa membuat topologi sederhana VLAN dengan Cisco paket Razer. Oke. Senang hari ini belajar VLAN? Tambah pengetahuan nggak? Oke. Hari ini kita belajar VLAN, mengkonfigurasi VLAN dan mengetahui kesalahan VLAN apa saja. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan job sheet. Terima kasih untuk hari ini. Tugas kalian juga sudah masuk di saya, tugas dari presentasi dan tugas diskusi kelompok. Kemudian setelah ini kalian mengerjakan post test untuk mengetahui pengetahuan kalian sudah sampai di mana. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Kita berdoa dulu ya. Oke. Kita berdoa dulu. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian materi atau kata-kata yang kurang berkenan di kalian. Kalau nanti kalian belum paham tentang VLAN untuk materi hari ini, boleh bertanya saya di luar jam pembelajaran. Saya tutup ya. Selamat siang. Siang.